Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat EB. Ketemu lagi bersama saya Ferani di acara talk show Teras EB. Tempat ngobrol paling asik, paling seru, paling edukatif dan informatif, pastinya membahas seputar pariwisata. Nah, Sobat EB di rumah, tema kali ini sangat luar biasa, tapi sebelum itu aku mau ngingetin nih buat Sobat EB di rumah, jangan lupa follow akun media sosial Visit Banten dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video updatean dari kita. Wah, luar biasa. Hari ini tema kita yaitu tentang mendorong geliat ekonomi, pariwisata, dan peningkatan sadar wisata. Luar biasa sekali ya Sobat EB. Nah, Sobat EB, tahu nggak sih, Provinsi Banten itu mempunyai banyak sekali potensi yang ada di provinsi ini, dari daerah ini. Nah, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Provinsi Banten, pasti Sobat EB penasaran kan bagaimana sih pemerintah Provinsi Banten untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Nah, untuk membahas tema kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada dua perempuan di samping saya yang cantik dan pintar ini, yaitu yang pertama ada Ibu Indah Rusmiati, SHSI PMSI, selaku anggota DPRD Komisi 3 Provinsi Banten. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, luar biasa. Alhamdulillah Bu ya. Di sampingnya ada Ibu Tunulas Niatin, selaku Kabid Destinasi. Selamat sore Ibu. Nah, luar biasa. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Walaupun hari Senin, sore-sore gini Bu, kita harus terus semangat Bu ya. Semangat, walaupun tiga-tiganya nih wanita-wanita, gitu. Kita harus semangat di hari Senin dan sore ini. Baik. Ibu, terkait tema yang kita akan bahas yaitu tentang mendorong geliat ekonomi, pariwisata, dan peningkatan pariwisata nih Bu ya. Kita tahu bahwa Provinsi Banten ini sangat banyak sekali memiliki potensi-potensi, terutama beberapa waktu lalu Pak Wagub dan Pak Wagub kita, Pak Wahidin Halim dan Andika Zurmi telah fokus pada pengembangan potensi yang ada di Banten Selatan, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang nih Bu. Aku pengen nanya dulu nih Ibu ke Ibu Tunul dulu. Gimana sih Bu, sudah sejauh mana perkembangan pariwisata di Banten Selatan itu sendiri Bu? Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat EB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Indah? Iya. Alhamdulillah, sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Vera, bahwa potensi destinasi yang ada di Provinsi Banten, kita ketahui bahwa berbicara pariwisata di Provinsi Banten ini tidak kalah. Artinya banyak potensi yang tersembunyi yang ada di 8 kabupaten kota, dari destinasi-destinasi wisata religinya, wisata budayanya, wisata pantai, wisata ziarah, wisata pariwisata, wisata gunung, dan dibilang hanya Provinsi Banten lah satu-satunya yang memiliki keanekaragaman potensi-potensi. Kita bicara bahwa Banten ada wisata industri, ada wisata religi, ada wisata pantai, ada wisata gunung, ada wisata bahari. Bali mungkin industri tidak ada. Betul. DKI Jakarta juga sama. Wisata pantainya hanya di Pulau Seribu ya Bu. Di DIY, Provinsi Jawa Tengah, artinya bahwa potensi yang ada di Provinsi Banten ini menjadikan sumber buat Provinsi Banten, khususnya di sektor pariwisata. Nah, berbicara tadi pengembangan destinasi-destinasi sebagai konsen Bapak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur di masa kepemerintahan beliau, alhamdulillah program-program pengembangan khususnya di sektor pariwisata di tahun terakhir kepemimpinan beliau, dan potensi-potensi ataupun sektor-sektor pembangunan terus dilakukan. Dan memang kita ketahui bersama, infrastruktur itulah yang pertama, yang utama. Karena dengan berbicara infrastruktur, menggeliatnya perekonomian tentunya akan
berjalan seiring dengan perkembangan. Nah, berbicara potensi pariwisata, memang betul kami dari Dinas Pariwisata mulai program yang telah disusun, yaitu adanya pariwisata tematik yang dilakukan seizin dan selaras dengan RPJM. Itu bukan hanya fokus kepada Banten Selatan khususnya di Lebak, tapi juga di 8 kabupaten kota. Tetapi memang kita sesuai dengan RPJM untuk di tahun 2021 dan di tahun 2022 dengan adanya program tematik, kita memang fokus kepada wilayah di Banten Selatan. Seperti yang kemarin dilakukan, yaitu penataan destinasi di 6 kecamatan yang ada di Cilograng, di Pasir Bungur, di Cirende, di Cibareno. Itu penataan telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dan tentunya juga sinergi dengan OPD-OPD yang tergabung di dalam pariwisata tematik. Kita dukungan program di sektor-sektor pariwisata terus dilakukan. Jadi Dinas Pariwisata tidak sendiri, ada Dinas Perkim, ada Dinas PU, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas UMKM, ada Dinas Perindak, dan tentunya bersama-sama bersinergi mengembangkan satu potensi di dalam suatu destinasi, tentunya potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi memang untuk pengembangannya yang paling fokus itu terhadap infrastruktur ya, seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk Ibu Indah sendiri Bu, selaku anggota DPRD Komisi 3 Provinsi Banten, Ibu, program apa saja yang sudah dibuat untuk pengembangan destinasi ini? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat WB. Sore ini alhamdulillah ya kita bisa silaturahim, kita bisa sharing ya, tentunya, karena kalau kita tidak silaturahim dan tidak sharing itu sepertinya ada sesuatu yang kurang, karena komunikasi itu hal yang kelihatannya sepele tapi penting dan sulit dipraktekkan. Kembali kepada tadi program-programnya yang kira-kira kami ini concern sekali. Kenapa sih pariwisata itu bisa menghasilkan masukan ya untuk daerah Banten, terutama apalagi potensi yang tadi Ibu Tinul sudah sampaikan itu luar biasa besar. Seharusnya lebih besar dari potensi yang ada di Bali, potensi yang ada di Sumba, ada di NTT, NTB ya, ke potensinya. Hanya kan memang ini butuh proses. Mungkin saya juga tadi terbersit ya betulnya, nanti mungkin bagaimana sih, kadang-kadang kita tahu ada wisata pantai di daerah mana, Pulau Tunda ya, atau di mana. Nanti itu juga bisa menghasilkan ekonomi kreatif ya. Jadi dari kearifan lokal itu juga kita bisa menggali. Mungkin nanti ada baiknya kita jalan juga sambil kita safari. Jadi langsung turun. Jadi gini, kan kalau di atas selalu seremonial, terus planning tanpa kita lihat kondisinya. Ada kekuatan potensi daerahnya. Itu ada kulinernya seperti apa. Terus bagaimana potensi daerah itu pasti ada keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, dari situ Komisi 3 concern untuk selalu menganggarkan dan selalu mungkin Ibu Tinul bisa cerita ya, saya paling bawel. Jadi ini gimana sih, ayo promo, kita ngorong-ngorong. Kan nggak harus selalu angka-angka terus. Tapi kita bagaimana mencari kreatif. Jadi kita harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif, sudahlah, nggak usah bergerak. Artinya nothing, semua itu memang harus dari kreativitas kita. Selain juga ketajaman kita untuk melihat, daerah ini bisa digali. Saya pernah ya makan di daerah mana tuh, Pandeglang kalau nggak salah, ada ciri khas makanan kue balok atau itu menes ya. Itu potensinya luar biasa juga dari makanan. Tapi orang datang juga bisa berwisata juga. Daerahnya luar biasa kok, indahnya gitu. Tapi memang belum tergali dan belum
itu tadi kan industri ya, dekat industri dan sekitarnya. Jadi memang harus dari kita untuk kita, buat kita juga. Jadi memang harus dari kitanya lah. Concern kalau Komisi 3. Dan penganggaran 2022 ini juga ada itemnya ya. Luar biasa. Jadi memang kita sekali nih boleh nih Bu ya, Harus. program Teras EB nih kita Iya. langsung eksekusi nih di lokasinya, misalkan Pulau Tunda. Catat ya. Catat. Dan ikuti karena kita nggak cuma sekali aja akan keliling. Wah, keliling ke 8 kota kabupaten di Iya. Banten nih Bu ya. Iya, jadi nanti di situ menjadi ketemu unggulan ya, Iya, Bu, menjadi ya. unggulan. Boleh. Dan kita menemukan nanti ada keindahan sesuai nama saya dong. Iya, Jadi pasti. keindahan Indah. dan mereka kan nyaman. Ya udah jangan jauh-jauh lah ke Bali, jangan jauh. Di Ini Provinsi Banten juga ada di loh. sini. Luar biasa potensinya. Ya. Banyak banget potensinya Bu ya. Ada Iya. pantai, ada gunung, Nah. industri, semuanya ada. aduh, pokoknya mah lebih indah lah saya bilang. Lebih indah. Saya promosi. Sesuai nama Ibu nih Bu. Nah, untuk Ibu Indah nih Bu, tadi kan Ibu Indah potensi di Provinsi Banten itu dibilang cukup banyak nih Bu ya. Nah, untuk potensi yang sudah siap jual nih Bu ke wilayah-wilayah lain itu kira-kira apa Bu? Potensi? Kemarin ini sejak ada kan dibuka ya, ada tol baru pada sesi 1 ya. Itu teman-teman saya dari, aduh itu kayak Tanjung Lesung. Oke, boleh. Dan saya udah ngatur Tanjung Lesung, jadi saya juga ikut jualan. Jadi ikut promosi. Jadi saya nggak cuma ikut nongkrongin angka-angka program, enggak. Saya juga ikut dipromosikan. Karena gimana kalau kita tidak sayang dan aware sama daerah kita sendiri, di Banten kita tinggal, terus siapa lagi? Mau orang lain yang suruh halo-halo. Jadi Tanjung Lesung tuh. Ayo, boleh ya, wisata pulau, wisata kulinernya, enggak kalah deh. Luar biasa. Nah, selanjutnya untuk Ibu Tunul, Ibu. Iya. Kita tahu Bu ada tol baru yaitu Serang Rangkas Bitung. Serang Palembang. Itu pasti kan wisatawan juga menarik untuk berkunjung ke Provinsi Banten, terutama di daerah selatan Provinsi Banten ini Bu. Nah, menurut Ibu untuk UMKM-nya nih Bu ya, UMKM-nya apa saja yang sudah disiapkan gitu loh dari sistem UMKM-nya dalam menyambut wisatawan yang datang ke Provinsi Banten ini? Ya, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa itu juga merupakan satu kebanggaan. Betul. Ya, meskipun bicara kurun waktu, tetapi alhamdulillah akhirnya terselesaikan juga meskipun baru sesi 1 dan kemarin sesi 2 dan Pak Kita udah siap-siap Wakil, nih Bu ya, langsung betul, OTW ya. Pak Wakil Gubernur langsung menyambung dengan bayah kan gitu ya. Artinya apa, bentuk kepedulian dan konsen juga bahwa itu merupakan jalur yang vital ya memang untuk dalam rangka peningkatan ekonomi. Nah, tentunya seiring dengan Serang Panimbang, berbicara Serang Rangkas, karena memang tercetusnya Serang Panimbang ini kan berawal dari KEK Tanjung Lesung. Betul. Nah, dari konferensi pers antara Bapak Presiden dengan beberapa menteri, langsung telekonferensi, saya minta dibangunkan di tahun 2022 harus sudah jadi. Alhamdulillah, satu sesi sudah selesai 25 kilo, alhamdulillah kan gitu. Nah, artinya dari kabupaten kota yang mempunyai wilayah terlewati oleh Serang Panimbang ini tentunya kan tidak berdiam diri. Betul. Sudah mempersiapkan lokasi-lokasi mana yang memang bisa menjadikan daerah kunjungan wisata. Sebetulnya sudah dilakukan juga Bu, dari Kabupaten Pandeglang sudah mempersiapkan lahan dan gedungnya juga sepertinya sudah disiapkan, yaitu UKM Centernya. Nah, di Lebak pun juga seperti itu. Sekali lagi berbicara ekonomi kreatif, di dalamnya ada 17 subsektor. Itu ekonomi kreatif di dalamnya yaitu ada kuliner, fashion, kria, yang itu menjadikan unggulan untuk ekrafnya. Sekali lagi kita ketahui bahwa batik di 8 kabupaten kota sudah siap. Makanan dengan unggulan dan kekhasannya di 8 kabupaten kota juga udah siap. Nah, artinya pemerintah dengan Komisi 3 sebagai mitra dari Dinas Pariwisata tidak berdiam diri, tidak boleh sendirian. Tentu ada mitra, ada stakeholder, dan adanya pelaku serta penggiat-penggiat pariwisata. Kami tidak bisa sendiri, karena harus bisa membuat satu terobosan dan dalam rangka menyeleksi, menginventarisir bahwa UKM yang memang menjadi yang layak, tetapi tidak meninggalkan satu kekhasan. Contoh memang yang tadi Ibu Indah sampaikan,
balok menes itu kan dibungkus dengan daun. Terus ditumbuk gitu. Ditumbuk dengan mungkin berbicara ketahanan. Nah, tetapi kita tidak boleh kehilangan akal bahwa ini bisa dikemas, bisa di packing, bisa di perlama membuat kemasannya di frozen kan gitu Bu. Di frozen. Dan itu juga salah satu ciri khas di daerah lain tidak ada dan semua akan cari mana yuk, dan itu apa ya, ngangenin gitu apa ya kalau itu, aduh pengen deh nyicipin lagi, dan bumbunya kan ada kayak ketan serundeng ya, pokoknya orang nggak bisa ini deh gimana gitu rasanya tuh, yang udah nggak paling ketan serundeng ya Bu ya. Iya, ini kan nggak bisa terlupakan gitu. Kayaknya kalau di rumah, aduh pengen balok, gimana ya dibilang dan awet gitu. Kalau kita nggak sedia di semua tempat yang memang sudah Ibu tadi ceritakan, nanti ada gerai-gerai istilahnya tuh untuk oleh-oleh, kan kita kan beli dong di sini, atau bisa dikirim ya, pesan kirim gitu. Nah, pesan antar. Nah, menurut saya itu satu potensi yang itu bisa berkembang loh kemana-mana. Jangan nganggap kecil ya, kuliner itu penghasilannya dan masukan untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat tanpa itu menghilangkan kekhasan tadi. Tanpa warna kedaerahan, kearifan lokalnya ada. Mana ada yang lainnya pasti ada udah produk luar negeri semua kan. Dan begitu sampai sama kan. Banyak kita yang seperti makanan yang di Turki itu. Sampai sama kita juga ada. Kok di situ malah itu Mbak udah banyak campur-campuran. Ini kita pengawet sekali, dan Indonesia tuh kaya raya. Banten terutama ya potensinya. Cuman ayo kita lagi-lagi saya nggak bosan-bosan deh. Betul. Woro-woro dan halu-halu. Jadi harus tingkat kreativitasnya yang lebih ditingkatkan Bu ya. Jadi kreativitas dari masing-masing SDM-nya juga memang kita jangan berpangku tangan, pasrah deh, udah deh ini pandemi kita masalahnya. Tidak, semangat itu yang harus menjadikan terobosan-terobosan. Dan hikmahnya juga di pandemi ini, kalau kita melihat contoh sangat banyak sekali beberapa orang-orang yang sekarang juga berkecimpung di kuliner, ternyata mereka resign, ternyata menekuni hanya 1 bulan, 2 bulan, makanan-makanan sampai dia keluar dari pekerjaannya, menekuni karena keasikan WFH. Saya kemarin baca ada salah satu dosen Bu, karena keasikan WFH, dia membuat satu kemasan kue yang cake coklat, full coklat itu, ya di situ itu akhirnya malah sekali jadi omset. Dia resign dari. Berarti di balik kesulitan itu ada hikmah ya, mudah-mudahan. Seperti kita ketahui biasanya kan udah sulit ya udahlah sedih aja. Tapi muncul di situ ada hikmah di situ, malah kita bukannya minta sulit, tapi ketika ada sulit kok ternyata kita malah omset dan lain-lain yang Ibu tadi cerita. Dia bisa melambung melebihi yang pendapatannya sebelumnya. Itu contohnya. Itu baru satu loh. Dan itu banyak sekali yang apalagi yang sekarang dengan viral kopi shop itu banyak banget tuh betul, geprek-geprek itu juga kan gitu. Berarti memang harus dimsum sampai dan inovasi yang terbaru Bu ya. Yang penting tuh inovasinya. Misal banyak sekali pedagang-pedagang kayak geprek, dimsum. Cara kita untuk mengemasnya lebih menarik itu seperti itu yang bisa menarik pembeli untuk membeli dan kita seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Sobat EB di rumah pembahasan kita kali ini. Nah, untuk Sobat EB di rumah jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini. Halo Sobat EB, masih bersama aku Ferani di acara Teras EB. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya nih. Aku pengen ke Bu Indah dulu sebelumnya nih Bu. Aku mau nanya nih Bu, cara atau strategi Dewan dalam peningkatan ekonomi melalui ekonomi kreatif atau UMKM itu seperti apa? Gini ya, kita sering sekali, ini lagi kita godok juga, ini bukan keinginan saja, tetapi udah ada arahan bahwa kita akan membentuk 1000 UMKM yang luar biasa. Jadi bentukannya ada klasifikasinya, sertifikasinya, ada untuk dari mulai packaging, pokoknya dari hulu sampai hilir, itu jadi satu. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra yang memang terkait, misalnya nanti pembeliannya mau lewat apa, kan kita juga ada Bank Banten, ada BJB, jadi maksudnya menggeliatkan semua. Jadi yang ada di Banten loh ya, nggak yang di luar Banten. Nah, kendala kita masih terkendala karena misalnya ada
kan ada sertifikasinya. Betul. Terus maksudnya klasifikasinya seperti apa sih? Terus jenis-jenisnya apa? Kadang-kadang kan membuat UMKM itu disebut mudah-mudah gampang. Kemarin saya jadi binaan dan kebetulan karena itu pandeminya Pak lama banget. Ada pelukis yang kan udah lama nganggur. Akhirnya kita punya ide, coba buat jilbab sama mukena. Sayangnya saya nggak bawa ya. Tulis ya, Bu. Itu langsung dilukis saat itu juga. Alhamdulillah. Ini omsetnya, jadi kita kelabakan melukis karena kan nggak cap-capan ya. Betul, ya. betul. Kita kasih nama itu lucu. Apa itu? Lucu. Jadi jadi lucu gitu ini ya. Iya, UMKM salah satu UMKM itu lucu. Terus ada peyek, ada macam-macam. Jadi nggak hanya jilbab tapi akhirnya kan nanti kita ya. Akhirnya itu yang pesan siapa? Ya semua kalangan-kalangan, malah dari TNI, dari mana-mana. Pesan. Itu sempat kewalahan nggak, Bu? Kewalahan nggak dalam menangankan banyak kewalahan? Kita bingung karena kita hanya menggerakkan. Jadi gini, ada pelukis-pelukis yang kasihan kan. Jadi mau nganggur nih, Bu. Pikir. Nggak lama nih mikirnya juga. Udah, gimana caranya mengkreatif? Nah itu ya memang sharing itu. Kadang-kadang kita lagi banyakan daripada ngegibah dan ngerumpi ya. Kayaknya mendingan, yuk kita idenya apa? Jadi itu akhirnya. Nah itu mengarah nanti ke 1000 UMKM yang mungkin mohon doanya deh. Nanti kami juga akan banyak lihat beberapa kita. Banyak sekali ada jahe, ada jahe merah. Banten kan banyak ya. Benar. Ada gula aren. Betul. Ada madu. Ya, jadi menurut saya tuh itu retail. Jadi dari dari tempat madu aja, petani madu yang UMKM-nya sendiri ya, lebih dari 1000 mungkin. Tapi memang kita concern sekali dari itu. Nah, luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa cepat tuh mencari sertifikasi sama. Tapi sekarang yang sedang dikejar itu sertifikasi dan uji kompetensi, Bu ya. Nah, baik. Untuk Bu Tunul, salah hal terpenting dalam ekosistem wisata adalah sentra wisata. Nah, program apa saja nih, Bu? Kalau dari Ibu sendiri dalam bidang destinasi yang dijalankan oleh bidang Ibu? Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore kembali lagi, Sobat EB. Di sesi kedua ya, Mbak Ida. Betul yang tadi disampaikan bahwa sesuai dengan temanya, yaitu Banten bangkit, ekonomi ekonomi sehat, pariwisata menggeliat. Nah, itu menjadi salah satu tema kita. Kita disupport oleh Komisi 3 sebagai mitra, ya Bu Indah ya, bahwa alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sadar wisata di tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah 20 lokasi telah kita lakukan. Respon dan antusias dari masyarakat khususnya Pemdarwis itu sangat-sangat antusias, sangat merespon. Artinya kegiatan ini sebagai kegiatan dalam rangka menggali potensi yang ada di destinasi, dan tentunya menyemangati, memotivasi kembali bahwa 1 tahun, hampir 2 tahun kita mengalami pandemi, tetapi insya Allah dengan sekarang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan pemerintah melalui Komisi 3, kegiatan ini harapannya berkelanjutan. Dan respon kemarin juga alhamdulillah baik, dan Pokdarwis terus bermunculan karena itu sebagai mitra dan sebagai penggerak pariwisata yang ada di objek-objek destinasi. Tentunya dengan memberikan semangat, mengedukasi mereka, memberikan pemahaman bahwa daerahnya penting menjadi daerah tujuan wisata. Jangan hanya menjadi penonton, tapi sekarang menjadi penggerak. Jadi jangan berpangku tangan, bersiap-siaplah untuk menghadapi geliatnya pariwisata yang meskipun kita ketahui masih dalam tahap level yang memang kita harus patuhi sesuai dengan Imendagri, tentunya itu juga terus harus kita tidak boleh lengah, harus tetap dijaga. Nah, alhamdulillah melalui gerakan yang dilakukan khususnya di bidang destinasi dan oleh Dinas
pariwisata bermitra sekali lagi dengan Komisi 3, support dan dukungannya baik tentunya anggaran gitu. Dan kita juga melibatkan Bapak Ibu Dewan menjadi narasumber dan terjun langsung ke lokasi-lokasi ya Bu ya, ke tempat-tempat destinasi, dan ternyata antusias dan supportnya luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini harapannya kita juga, dan juga seizin juga dengan Bapak Ketua DPRD ya Bu ya, melalui Pak Wakil juga. Kegiatannya harus berlanjut. Betul. Harus ada terus nih. Jadi sadar wisata. Jadi sadar wisata. Nah, untuk peningkatan ekonomi pariwisata itu sendiri kan pasti punya pola penganggarannya nih Bu. Aku mau nanya nih Bu ke Bu Indah, bagaimana pola penganggaran untuk kebangkitan pariwisata di tahun 2020 mendatang? Pola penganggarannya kemarin memang agak terkendala karena ada refocusing ya, ada ya hal-hal yang tadi saya bilang, jadikan persoalan atau masalah itu menjadi potensi kita untuk tidak terus jadi mengkerut, tidak mengerjakan pekerjaan itu, malah harus membuat terobosan. Betul. Hingga ternyata kita gali ada kok. Meskipun tidak sebesar apa yang kita inginkan ya, mungkin dari Bu Tinul juga menganggarkan, tapi karena Bu ini harus untuk ini kan karena sesuai dengan aturan dan prosedur kan sesuai ini, jadi di refocusing lagi. Nah, akhirnya anggaran kita terpotong kembali, tapi kita jangan putus asa. Dari situ kita masih bisa mengembangkan. Betul. Caranya itu tadi, apa itu tadi, kita memang harus turun langsung. Memang nggak boleh mengeluh capek, harus juga orang-orang ayo datang yuk, terus kitanya juga proaktif. Jadi sadar wisatanya nggak hanya saat-saat maaf ya, ada hari-hari Natal dan misalnya ini kan tahun baru, dekat nanti Lebaran, jangan. Tetapi kan setiap orang juga kan weekend. Betul. Ya kan, kita jangan weekend sekarang malah pengen pengen ke Tanjung Lesung, teman saya itu nggak libur, nggak pengen, bisa nggak libur? Nggak usah dari sekarang juga. Jadi saya jualan, udah mulai. Padahal bukan jualan arti promosi ya. Saya nggak ngambil untung di situnya, tapi saya senang. Ya udah ya, abis itu nanti datang lagi ya. Nah, menurut aku kan semua jadi kita ya Bu ya, nggak hanya berpaku tangan. Ya karena dewan nggak usah, nggak, kita turun langsung. Jadi udahlah, embel-embel itu udah letakkan aja, kita kerja. Iya, kita harus satu sama lain tuh bahu-membahu, gotong royong. Kerjakan, selesai. Kalau untuk persiapan Natal dan Tahun Baru ini nih Bu, kan sebentar lagi nih Bu, tinggal menghitung hari. Mungkin sobat EB di rumah juga udah pada nentuin nih kayak kira-kira Tahun Baru ini mau kemana ya, gitu kan. Nah, apalagi kan kita sudah punya nih Banten Selatan tuh kayak Tanjung Lesung, Baduy, dan daerah-daerah sekitarnya itu kan pasti menjadi tujuan nih untuk sobat EB di rumah yang ingin jalan-jalan nih Bu. Nah, kalau dari Ibu Dewan sendiri persiapannya nih untuk untuk menarik wisatawan gitu ya dari luar dan luar provinsi Banten, seperti apa persiapannya? Contoh kecil aja ya, kita buat fun bike. Jadi bersepeda ya. Misalnya nggak usah yang muluk yang jauh-jauh dulu, tapi kita dibuatkan satu ya yang menarik lah kemasannya. Jadi itu kan orang juga ingin, wah iya ya wisata gunung tapi dengan bersepeda. Cari yang memang disesuaikan dengan zonasi dan lokal di situ. Kearifan lokal, trennya apa? Anak-anak muda ambil. Jadi memang jangan ya udahlah, sekarang kan lagi lesu semua aja lah. Kita juga sama-sama lesu. Kalau ditanya aja, nggak tahu mau ngapain. Nah, iya, kan gitu kan. Jadi lebih bagus sekarang. Coba kita datang yuk di situ, buatin acara. Ya Bu ya, nanti makanya saya bilang kita akan mulai, kan tadi saya bilang nanti ke mana? Tunda, terus keliling lagi, terus mau bersepeda atau apa, ngadakan acara-acara yang memang nggak hanya event-event hari besar saja, tetapi snorkeling, terus Bu, ada lagi, jadi banyak banget yang memang kita bisa gali gitu loh, dan kita bisa ciptakan, ingat loh, bisa create. Jadi misalnya ya Bu ya, saya berdua aja ngomong, Bu, kita bisa buat ini yang kalau program misalnya ada anggaran kan agak sulit ya. Dianggarkan harus bla bla bla, pintu sana, pintu sini. Coba kita sekarang kita ngobrol yang ini aja.
oh iya ya kita buat Bu wisata kuliner yuk sambil naik sepeda kita jalan terus sambil coba deh pasti kan indah sambil ngevlog nih di mana iya di mana nih ya, itu kan potensinya luar biasa sambil kita ngeliat juga kearifan lokal terus udaranya juga masa kita mau disekap aja kan pada fitrahnya sebenarnya kan kita inginnya merdeka terus nggak mau pakai masker juga ya Bu ya. Nah kita refreshing kan udara dari badan dari tubuh dan semua. Saya sih seyakin ini akan segera lewat pandemi ini tapi kita juga jadi tambah cerdas dan kreatif. Betul. Terus saja dengan adanya pandemi ini bukan menjadikan kita nggak semangat ya, justru harus makin semangat dan harus kreatif nih Bu ya, memanfaatkan kondisi yang ada tentunya. Nah untuk Ibu Tundul sendiri nih Bu, persiapan apa nih Bu yang sudah dipersiapkan bidang destinasi dalam menyambut adanya Natal dan Tahun Baru? Jadi sekali lagi sebagai informasi juga pada hari ini tadi kita melakukan rapat koordinasi lintas sektoral. Kebetulan mungkin sebagai informasi dulu nih ya, gitu, Bida izin. Ya. Kita diundang oleh Polda Banten dengan OPD terkait persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah khususnya untuk dari Dinas Pariwisata sendiri kami memang ada program yaitu kegiatan rapat koordinasi melalui rapat persiapan siaga wisata. Yang kedua monitoring ke destinasi yang nanti akan pada saat tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Februari itu kita kan sesuai dengan Inmendagri ya Bu, instruksi dari Pak Presiden sudah sangat-sangat jelas tertuang di situ bahwa bukan penyekatan tapi pembatasan, yaitu adanya pembatasan kepada objek destinasi terbuka dan hanya diperbolehkan hanya 50% yang ada di objek-objek tersebut dan tentunya baik destinasi apapun, baik kunjungan wisatanya juga, lama inap di hotelnya. Nah itu juga sedang kita buatkan surat edaran, nanti sedang ini kan menunggu dari Ingub, dari Inmendagri turun menjadi Ingub, nanti akan diedarkan kepada seluruh masyarakat biar kita sama-sama mematuhi bahwa ini demi kebaikan. Betul. Demi kebaikan, demi keselamatan, bahwa bukan dipersulit oleh pemerintah, tetapi demi kedepannya jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan, muncul fase klaster ataupun yang sudahlah itu mudah-mudahan sudah lewat kan gitu ya. Dan tentunya sekali lagi ini butuh kerjasama, butuh dukungan semua pihak bahwa pemerintah membuat aturan ini menerapkan kembali PPK level 3 ini semata-mata demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Dan Dinas Pariwisata dalam hal ini dengan beberapa OPD yang terkait, ada Dishub, ada Satpol PP terkait dengan Satgas, BPPD juga terus melakukan koordinasi untuk persiapan seperti ini. Apalagi cuaca juga ini juga harus diantisipasi seperti apa. Tetapi insya Allah dengan doa dan dukungannya semua pihak, mudah-mudahan ini bisa kita lewati. Pesan saya adalah masyarakat tuh jangan jadi merasa takut juga bahwa ini adalah satu momok yang pandemi dilarang. Jangan, tidak dilarang, tetapi ini adalah kita peduli dan waspada. Salah satu bentuk waspada, jangan parno. Juga jangan bawah sadar kita mikir yang wah nanti gini nanti gitu, tidak, tetapi pikir positif. Jadi dari cara pikiran kita yang positif akan melahirkan kegiatan dan segala sesuatu datang yang positif. Tapi kalau mikirnya udah negatif, semua datang negatif. Itu saya bisa pastikan. Jadi jangan juga nanti mungkin ya Ibu dari dinas, dari aparat atau apa, enggak juga, jangan jadi momok ketakutan nanti. Kalau ini sanksinya ini, sanksi jangan gitu. Jadi bahwa ini fleksibel saja, segala sesuatunya akan bisa ada jalan keluarnya. Betul. Nyikapinnya juga jadi dengan segala keikhlasan yang dengan tidak amarah. Kan biasanya kalau udah amarah, aduh nggak boleh kemana-mana nih, PPKM lagi.
Harus stres, sakit kan? Padahal dengan kondisi begini, tadi rumah ya. Iya, betul. Itu titip pesan saya itu saja. Jadi menjaga itu, waspada itu perlu. Tetapi jangan parno juga. Jangan parno. Makanya nih hari kita kan karena juga udah pakai selalu di swab, selalu di kita memang udah di prokesnya kita udah ikutin ya. Jadi hidup sehat. Dan selalu waspada dan jangan lupa berdoa. Sebelum aktivitas itu doa. Selalu berdoa. Dan yang paling utama tuh jangan stres Bu ya. Karena kalau misalnya kita semakin stres, semakin imun kita tuh turun ya. Jadi pertama iman itu imun. Kalau imannya tipis, imunnya gitu. Jadi keimanannya gimana? Yakin kan Allah udah menciptakan ini semua lengkap. Betul. Gak mungkin kan ada dan imun tubuh kita ada. Jadi jangan parno. Aduh mesti disuntik. Aduh mesti ada sakit. Ya, Betul, jadi nggak boleh ucapan keluhan aja itu udah jadi doa. Iya percaya deh. Jadi hari ini saya semangat, hari ini sehat, insya Allah sehat. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan Bu ya. Iya, selalu minum vitamin, makan dan berjemur jam 10 berjemur. Jangan lupa sederhana. Berjemur matahari dari Allah kan itu kan langsung gratis. Nggak usah beli vitamin, bayar. Suntik vitamin nggak usah. Berjemur aja. Iya, berjemur aja. Gratis, tapi Allah kasih juga kan langsung. Ini kekuatannya menang. Percaya kan? Itu matahari itu luar biasa loh. Itu makanya itulah. Banyak bersyukur, insya Allah kesehatannya juga akan membaik. Luar biasa. Nah, untuk closing statement kira-kira dari Ibu dulu selaku anggota DPRD Komisi 3 Provinsi Banten untuk pembahasan kali ini. Closing saya hanya satu kata aja ya, syukuri dan selalu jangan lupa berterima kasih kepada Allah yang memberikan semua ini, semuanya indah. Yang saya tadi bilang sesuai dengan nama saya indah. Dan jangan pernah ada ketakutan atau parno dengan adanya pandemi ini. Kita harus tetap semangat. Di situ akan ada masa depan yang lebih indah dari hari ini. Terima kasih. Luar biasa closing statement dari Bu Indah ini. Selanjutnya closing statement dari Ibu Tunul selaku Kabid Destinasi Provinsi Banten. Oke. Banten sehat, pariwisata menggeliat, ekonomi kuat. Luar biasa closing statement ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini sudah menemani saya. Terima kasih Ibu Indah, Ibu Tunul atas waktunya, atas sharing-sharingnya kepada kita semua Sobat EB di rumah. Nah, untuk Sobat EB di rumah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Dan aku juga mau ngingetin nih buat Sobat EB di rumah, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Visit Banten dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan jangan lupa juga nih untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video updatean dari kita tentunya. Nah, akhirnya saya Ferani Nindya undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di episode berikutnya.